Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan seperti yang saya sampaikan tadi, pemirsa juga bisa bergabung untuk berinteraksi lewat video call WhatsApp kami. Dan saat ini sudah ada Bapak Muhammad S. Manan dari Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur ya. Assalamualaikum Pak Manan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Manan. Waalaikumsalam. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema kita yaitu lelaki adalah imam keluarga. Silakan Pak Manan, apa yang akan ditanyakan ini Pak Manan? Saya ingin bertanya gimana kalau seorang istri yang tidak mau kita waktu sholat ini suaminya malah melawan gitu. Oke, istrinya nggak mau disuruh sholat sama suaminya begitu ya Pak Manan ya? Kadang ditunda-tunda gitu. Malah ditunda-tunda. Ntar dulu. Oke, ntar sok gitu ya. Gimana Ustaz Jai? Bagaimana nih? Istrinya nggak mau disuruh sholat, segera sholat nih Ustaz. Istrinya disuruh sholat nggak mau. Ntar dulu katanya. Ntar dulu. Ini Pak, ini tugas kita memang. Tugas kita sebagai suami. Yang tadi saya sampaikan ketika Ibnu Katsir menafsirkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kita ini adalah wa mu'addibuha idza wajat. Jadi ketika istri kita sholatnya tarsok, nah tugas kita Pak mendidik. Lalu bagaimana? Ya dididik Pak, diajarin. Tapi biasanya rakyat kita Pak, rakyat kecil kita, anak dan istri kita itu mau nurut sama kita ketika kita bisa memberikan teladan buat anak istri kita. Jadi kita jadi pemimpin di rumah tangga Pak, Bu. Kita nih jadi pemimpin rumah tangga Bu, ibu nurut sama kita kalau kitanya juga baik. Ini mah nyuruh ke anak istri sholat jamaah, dianya malah nonton bola. Kira-kira ibu nurut apa enggak? Jadi sebetulnya Pak, kalau kita pengen anak kita, istri kita nurut sama kita, maka berikan teladan yang baik. Bukan nyuruh tapi ngajak. Mah, sholat apa? Sholat. Udah jam 3 kurang 5 baru sholat. Istri apaan begitu? Bukan begitu Pak. Sayang, jamaah yuk. Papa yang jadi imam, mama jadi makmumnya. Udah lama loh kita nggak sholat jamaah. Sudah siap diimamin sama papa? Oh papa. Enak gak begitu Bu? Enak gak? Enak gak? Jadi buat bapak yang tadi yang nanya, kenapa istri kita itu nggak nurut sama kita? Berarti kita belum bisa memberikan teladan yang baik untuk rakyat kita. Apalagi seorang ayah Pak, kita ini dituntut untuk menjadi orang baik karena akan diteladani oleh anak-anak kita. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya seorang ayah itu akan menjadi penyebab soleh dan solehahnya anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu kalau pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah, mulai dari diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Kunci untuk bapak-bapak biar istrinya nurut, berikan teladan yang baik dan doakan istri kita. Dan buat ibu-ibu, kalau ibu ingin menjadi perempuan terbaik masuk surga, taat sama suami. Karena kata Nabi, perempuan terbaik ahli surga adalah wa idza amartaha ata'atka. Ketika kita nyuruh Pak minta tolong, dia nurut. Iya sayang, iya papa. Sayang sholat, iya tayang aku. Sayang makan siang belum ada, iya papa tayang. Itu insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Jeb dan begitu jawaban dari Ustaz Jeb Pak Manan. Mudah-mudahan istrinya bisa segera nurut ya Pak Manan ya. Terima kasih sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami dan kembalikan kepada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Dede ya, betul ya. Silakan boleh berdiri Ibu Dede dan akan dijawab oleh Ustadz Daniel Barka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dede dari lingkungan Diskum sini ya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Daniel. Pak, ada sepasang suami istri, istrinya tuh sudah sakit Pak, sakit kurang lebih 3 tahun. Nah itu suaminya itu nikah lagi dengan istri, dengan perempuan yang baik-baik tentunya, bukan pelakor ya Pak. Nah, tapi ini nafkah juga tetap, istri yang sakit itu tetap ya dirawat, dikasih nafkah. Nah terus apakah
berdosa istri yang kedua ini Pak. Pak Ustadz. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dosanya dari mana ya? Saya juga agak bertanya. Karena Ya. kan, bagaimana ini Ustaz Daniel? Maaf ya, maksudnya dosanya itu istri yang kan istrinya yang pertama itu lagi menderita Pak. Terus Iya. apa dia senang-senang sama suaminya gitu gimana? Maksudnya suaminya mungkin? Iya, iya. Suaminya atau istrinya? Istri yang kedua? Istri yang keduanya. Oke, Iya. baik. Baik, terima kasih. Bagaimana ini Ustaz Daniel Barkah? Ini tradisi Nabi itu Bu, memang isinya lebih dari satu. Tapi dengan catatan kan ada nilai keadilan. Jadi ada 2, 3, 4. Nabi Ibrahim istrinya 4 Ibrahim tuh. Cuman yang terkenal 2, Sarah dan Hajar. Isinya Nabi Yakub 4. Isinya Nabi Muhammad 11 gitu. Jadi tradisi kenabian memang isinya lebih dari satu. Asal punya dasar keadilan. Sekarang yang sakit nih sudah 3 tahun. Kalau tetap dirawat, tetap diperhatikan, tetap diurus sebagaimana kewajiban seorang suami, dan dia menikah lagi karena memang membutuhkan hajat sebagai seorang laki-laki, daripada kemudian berzina, maka tersalurkan kepada yang halal. Kata Nabi, aktivitas suami istri itu sodakoh Ibu. Sampai sahabat tanya Rasul, kita nyalurin syahwat masa disebut sodakoh? Karena kalau tidak melalui jalur yang semestinya, zina namanya. Ini sudah ada jalurnya dan sah resmi dalam pandangan agama ya sodakoh namanya. Jadi selama si suami ke istri pertama dan ke istri kedua tetap menjalankan nilai-nilai keadilan, nggak ada masalah. Kan di antara penjelasan Quran itu di surat An-Nisa ayat ketiga, kan begitu Bu. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba'a. Nah kalau dikhawatirkan tidak adil, baru kemudian satu. Maka dasar keadilan jadi pijakan utama ketika istri lebih dari satu. Si istri yang kedua tidak akan berdosa kalau suaminya tetap adil dan dia tetap memberikan keluasan kepada suaminya untuk tetap melayani atau ngurusin istri yang pertama. Si suami juga tidak akan dosa ketika dia tetap ngurusin yang pertama dan ngurusin yang kedua. Selama adil tidak ada masalah. Kalau sudah muncul ketidakadilan baru jadi dosa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Daniel Barkah. Begitu Ibu Dede tadi yang mengajukan pertanyaannya ya. Dan pemirsa, kami juga akan terima kembali kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, dan juga kami tetap undang kepada pemirsa yang akan bergabung lewat video call WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.